keburukan dari skincare auto tukang seksi. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu DRG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya, nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin produktif untuk membongkar itu semua. Ya mungkin dibeli dulu aja mobilnya, habis beli nabung dulu mungkin ya, habis nabung beli baru kita bisa ngomong sih bagaimana cara bikin plat mobil yang hypercar ya. Kalau enggak mungkin nggak akan tahu kan. Tanyakan dengan dia itu mau kasih edukasi masyarakat atau mau miskinkan saya. Tujuannya dulu dibenerin. Kalau tujuannya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, minterin masyarakat. Kalau tujuannya mau miskinin Dr. Richard, yaitu berbeda kasus. Supaya masyarakat jadi, oh tahu nih tujuannya. Ternyata tujuannya adalah mau miskinin Dr. Richard. Gitu. Ya nggak perlulah, aku nggak perlu menanggapin sesuatu hal yang menurutku nggak nyambung, nggak waras, dan capek sih habis energiku. Energiku biar dipakai untuk anak istri, orang-orang yang kusayang aja. Iya, karena ya baru kali ini ngeliat adik gua sampai seperti ini gitu. Bang, katanya ada mau sampai nama Fadel. Apa itu Bang? Oh, nggak tahu kalau itu. Kita nggak tahu. Mungkin ya yang pasti saya yakin kebaikan positif. Kita nggak tahu juga. Mudah-mudahan semuanya lancar. Minta doanya semua. Gitu aja sih. Ya kita juga baru pertama kali kayak gini ya. Paling kecil Ade, ya kan. Maksudnya kelepas dari gua sama Bintang ya. Karena belum biasa gua terpisah begini kan. Makanya semoga kita bisa disatuin lagi. Bismillah, biar jalannya semua lancar, biar Allah bantu. Amin. Ya. Amin. Sampai 3 minggu ya. Lebih dari 20 hari lah Ya, ya. lebih dari 20 hari. Berarti tidak ada menjenguk ke rutan itu? Saat itu belum bisa, jadi paling kita minta pernyataannya dari Kauya lah. Yang Dari kuasa hukum. kita. Jadi kita tanya kabar, ya Fadel katanya sehat, dan kita alhamdulillah tadi ngeliat Fadel pertama kali lagi ya. Itu kan lihat wajahnya juga lebih banyak menunduk, sesekali ngeliat ke rekan-rekan wartawan gitu ya. Tapi utamanya ketika dia keluar itu dia fokusnya ngeliat ke kakaknya dan ayahnya yang sudah menunggu di pintu gitu ya. Jadi dia lebih ke fokus ke keluarganya. Di situ dia nggak terlalu biwa sama yang lain, hanya sesekali dia
ngelihat akses ke yang lain, tapi lebih ke dia ngerasain kehadiran saudara-saudara itu untuk mendukung dan ayah itu untuk mendukung dia juga ibunya dalam proses menuju ke ruang sidang itu. Jadi ada kekhawatiran, ada. Jadi dari wajahnya juga terlihat bercermin itu ya, refleksi di mana dari matanya yang cenderung untuk lebih nunduk terus menghindari gitu ya. Jadi berusaha untuk senyum karena ini kan pressure-nya pasti lumayan besar. Siapapun yang ada di posisinya Mas Fadel itu pasti juga akan bisa merasakan kondisi atau situasi yang sama. Nah, itu yang dia coba kelola, dia coba kuatkan dirinya gitu. Dan ya bukan hal yang mudah juga untuk dia. Jalan laporannya dalam proses, karena itu kan memerlukan verifikasi terhadap ahli, termasuk ahli suara, termasuk ahli-ahli yang lainnya. Itu nanti urusannya unit yang menangani perkara tersebut ada ditangani oleh Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Ya percakapan itu kan sudah saya laporkan polisi tidak sah, ilegal. Saya nggak akan nanggapi barang yang tidak sah. Jadi gini, proses hukum itu harus didasarkan kepada barang yang sah. Yang berhak untuk melakukan penyadapan, yang berhak untuk melakukan perekaman itu adalah penegak hukum. Dalam hal ini polisi, kejaksaan, atau KPK. Ya, itu yang berhak untuk melakukan perekaman, penyadapan, atau intersepsi istilahnya. Ya. Selain itu tidak dibolehkan dan apa yang dihasilkan menjadi hasil yang ilegal. Jebak yang seperti apa? Itu kalau rekamannya tidak sah, ngapain lagi kita perdebatkan? Apapun yang dia sampaikan kepada proses hukum ini adalah tidak sah karena dia merekam tanpa izin dari Ismail Marzuki, dan itu sudah kita laporkan saat ini ditangani oleh unit cyber pada Polda Metro Jaya.